di gedung paling ikonik di Jakarta, cuma 10 juta sebulan. Keren. Mertua dibawa sini nggak, Mbak? Mertua dibawa ke sini. Jadi bilang gini, tante, gimana tante? Langsung gini, nendang ke belakang. Iya dong. Ah gila, ini di puncak Jakarta bro. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini episodenya spesial teman-teman, karena kebetulan jadi kita lagi dapat satu klien. Kliennya itu lagi nyari tempat sewa kantor yang ada di tengah-tengah kota Jakarta. Nah, makanya dari itu kita mau milihin satu gedung yang keren banget. Ini adalah Wisma 46. Wisma 46 ini adalah salah satu gedung tertinggi di Indonesia. Jadi tingginya ini ada di 262 meter. Ada di dalam komplek Kota BNI yang besarnya itu 15 hektar. Gedung ini itu dibangun selesai tahun 1996. Nah, apa sih kategori gedung bisa dibilang pencakar langit? Jadi kalau gedung itu udah tingginya di atas 150 meter dan memiliki lantai lebih dari 40, itu dia sudah masuk kategori pencakar langit. Yuk sekarang kita mau bahas lagi yang lain, tapi kita mau pindah view dulu supaya teman-teman bisa lihat indahnya gedung ini. Salah satu kelebihan dari Wisma 46 ini adalah lokasinya teman-teman. Jadi lokasinya itu benar-benar di sebelah dari stasiun BNI City. Jadi kalau stasiun BNI City ini, itu teman-teman bisa langsung ke bandara atau langsung berhubungan ke komuter lain. Jadi kalau teman-teman sekarang tinggal di Tangerang Selatan, berkantor di sini tuh enak banget. Kenapa? Karena ya itu, udah ada stasiun yang ada di sebelah gedung perkantoran kita. Inilah salah satu nilai plus yang mau gue kasih tahu ke klien gue. Kenapa? Karena banyak karyawan dari perusahaan temen gue ini, klien ini, itu yang tinggalnya di daerah Tangerang. Jadi cocok banget ada stasiun di sebelah gedung ini. Apalagi kalau misalnya kita habis dinas dari luar kota, habis itu kita naik pesawat, kita bisa langsung nyambung turunnya di stasiun BNI City ini. Jadi nggak ada alasannya lagi kalau misalnya kita terlambat meeting. Karena ya itu dia, gedung perkantoran ini tuh benar-benar di stasiun BNI City. Nah teman-teman, Wisma BNI ini itu arsiteknya adalah Zettler Roberts dengan DP Arsitek Singapura. Gedung ini itu ada 50 lantai. Dua lantai yang paling bawah itu adalah dua lantai basement. Habis itu ada 46 lantai. Habis itu ada 47, 48, 49, dan 50 lantai. Ada 4 lantai di lantai yang paling atasnya. Nah yang kerennya di lantai yang paling atasnya itu ada tempat yang disewain untuk coworking space. Coworking space-nya itu bahkan bisa untuk satu tim yang isinya cuma 5 orang. Jadi nggak besar-besar nih teman-teman. Bayangin kalau kalian punya startup, habis itu baru mulai usaha, dan memulai usahanya itu ada di lantai 47, 48, 49, 50 di gedung ini. Mestinya apa bro? Mestinya satu, kalian punya prestisnya. Nomor dua, punya semangatnya. Karena apa? Kalian ada di tingkat yang paling tinggi di Jakarta ini. Mantep banget. Sama misalnya kalau kalian lagi ngantor di lantai 47, 48, 49 itu, 50. Kalian ajak calon mertua kalian, pasti langsung dibolehin untuk nikahin anak gadisnya. Iya bro, serius loh. Karena ini adalah salah satu gedung yang prestis di Jakarta. Nah sekarang kita mau bahas bangunannya sedikit teman-teman. Jadi ini luasnya itu di 125.000 plus meter persegi gedung ini. Habis itu sekarang kita mau ngomongin konsep bangunannya. Gedung ini konsepnya itu adalah postmodern, dan dari tahun 96 sampai di 2015 ini adalah gedung tertinggi yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita punya satu gedung yang namanya Geraha Mandiri, itu tingginya di 143 meter. Tahun 2015 gedung ini dikalahin sama Gemma Tower yang tingginya itu di 285 meter. Nah kalau fasadnya teman-teman bisa lihat, itu adalah permainan dari kaca yang bentuknya persegi. Habis itu di kiri dan kanannya itu ditutup sama dinding beton yang ada persegi berongga juga sebagai kaca-kacanya tuh. Nah, fungsinya itu adalah ngebikin bangunan ini itu jadi hemat energi. Jadi bisa dibilang pemakaian AC dan pemakaian lampu di gedung ini itu sangat baik. Jadi ini sebenarnya cocok banget sama profil klien gue. Jadi klien gue itu sebenarnya
kantor pusatnya itu ada di Semarang. Nah, dia lagi nyari representatif di Jakarta nih teman-teman. Habis itu gue ngusulin di BNI ini. Nah, ini menjadi menarik karena kenapa? Klien gue ini kan berarti akan sering bolak-balik dari Jakarta ke Semarang nih. Nah, dari kantor dia tinggal naik kereta ini lanjut ke bandara, langsung bisa pulang. Jadi bisa dibilang nanti besok paginya dia bisa berangkat lagi dari Bandara Semarang, langsung ke sini dan langsung bisa berkantor ngawasin yang representatif Jakarta. Ini menarik banget sih lokasinya. Mungkin bisa dibilang kalau kita lagi nyari satu perumahan atau kita lagi nyari kantor, ya kembali ke basic property, yaitu apa? Lokasi, lokasi, dan lokasi. Nah, sekarang kita udah di depan. Nih teman-teman, ini adalah lobi utamanya. Tapi serunya di daerah sini itu juga ada tenan-tenannya nih. Jadi kalau kita lagi nyari kantor itu nomor satu ya kita mesti ngelihat di depan itu apakah banyak tenan-tenannya supaya ketika kita berkantor di sini itu nggak bosen makanan-makanannya dan banyak tempat-tempat meetingnya. Sekarang kita perhatiin dulu di lobi utamanya dulu. Nah, sekarang kita udah masuk ke lobi utama dari Wisma 46 ini teman-teman. Ya, inilah impresinya. Jadi pesan dari klien gue adalah cariin satu tempat gedung di Jakarta yang representatif untuk bisnisnya dia supaya prestisnya juga dapat. Nah, ini ada lobinya teman-teman. Teman-teman bisa lihat deh, meja lobi itu keren banget. Apalagi di sininya nih, bayangin nih, wall panelnya itu udah gunain marmer white Carrara yang dibentuk-bentuk, bukan cuman sekedar rata doang. Kalau teman-teman datang ke hotel-hotel mewah itu biasanya ya udah marmer, tapi biasa aja rata. Kalau ini enggak teman-teman. Bener-bener dibikin. Ini sih yang bikin itu tukang marmernya marah sih sama desainer. Susah loh bikinnya ini. Sebelum kita muter-muter lagi, teman-teman bisa lihat di situ. Itu ada Isa Art and Design. Ini adalah salah satu tenan di Wisma 46. Bayangin deh, mereka aja bikin galerinya ada di sini. Prestis banget tempat ini. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat ini. Karya-karyanya itu luar biasa banget. Karena ya itu dia, karya-karya luar biasa seperti ini harus dapat tempat yang juga representatif dengan karyanya. Sayang dong kalau kita punya karya yang bagus tapi tidak didisplay di lokasi yang premium. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini yang tadi dibilang beton berongganya itu tuh sebesar ini. Nih kalau teman-teman pegang di sini tuh anget nih sebenarnya kacanya. Tapi karena ada rongganya segini, ya itu ngebikin gedung ini tuh nggak cepet panas. Jadi akhirnya ya bisa dibilang gedung yang hemat energi. Ya, sekarang kita mau menuju ke lobi yang satu lagi supaya teman-teman tahu di Wisma 46 ini tuh punya dua lobi. Nah, perjalanan kita ke lobi yang satunya itu diisi sama ya ini teman-teman. Di sini ada Bank Danamon, ada Bank Ina, di sini juga ada tenan yang buat makan-makan. Habis itu di sini ada BNI ya pastilah. Habis itu ada BSI juga, ada Bank NISP. Bayangin deh, kalau teman-teman punya bisnis di sini, itu nggak usah kesulitan untuk nyari bank. Karena ya di lantai bawah ini tuh begitu banyak bank yang ada di Wisma 46. Dan tentu yang terakhir, ada juga di situ, Bank Mandiri. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di lobi yang kedua nih. Nah, ini ada Bank HSBC juga di sini. Jadi bisa dibilang BNI ini benar-benar nggak kekurangan bank deh. Banyak banget bank yang ada di Wisma 46. Dan ada yang seru nih, tahu nggak apa? Kalau nyari kantor itu, apalagi mau nyewa, carilah yang ada cake and bakery-nya kayak gini. Nah, begitu mas? Iya dong, karena supaya kantor kita kompak satu sama lain. Cemilan setiap apa? Ulang tahun, ya kan, harus ada kue ulang tahunnya dan gampang nyarinya. Tapi terakhir bini lu ulang tahun nggak lu beliin kue, parah banget ya. Enak aja lu. Tapi kalau anak kantor yang namanya lu beliin. Nah, ini adalah South Lobby yang ada di Wisma 46, teman-teman. South Lobby ini adalah lobby yang ketiga di Wisma 46, terletak di Jalan Karet. Penting banget loh kalau gedung perkantoran itu punya banyak lobby, supaya kalau kita pulang kantor atau berangkat kantor, kita punya banyak pilihan mau masuk lobby yang mana dan menghindari macetnya Jakarta. Nah, ini adalah lobby yang ketiga, teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah perhatiin dari video dari awal tadi sampai sekarang, kalian pilih mana? Lobby 1, lobby 2, apa lobby 3? Kalau lobby 3 ini ceilingnya tinggi banget
Abis itu di sini gunain stainless steel yang dikasih LED dan ada chandelier yang tinggi banget. Kalian lebih suka yang ini apa yang marmer bentuknya tidak beraturan kayak tadi? Kalau kita nyari kantor tuh harus juga nyari yang ada hijau-hijaunya, apalagi di tengah Jakarta. Jadi di sini tuh udah ada social garden teman-teman yang bisa dimanfaatin kalau kita lagi jenuh kerja di atas, kita bisa nongkrong dulu sebentar di sini. Dan ini kerennya juga nyambung sama Hotel Shangri-La teman-teman. Jadi enak banget nih kalau misalnya kita ada tamu-tamu yang harus nginep gitu segala macem, bener-bener deket sama hotel yang sangat representatif juga. Yuk sekarang kita mau ke bagian tenannya teman-teman nih di lantai 2. Oh banyak ya. Ada Yoshinoya, ada Kopi Kenangan, ada Family Mart. Ini cocok juga kali ya kalau misalnya kita mau bisnis kuliner nih. Karena ya kalau kita bisnis kuliner itu kan yang paling penting adalah pembelinya. Nah kalau kita bikinnya di kantor kayak gini ya pembelinya pasti udah banyak ya bro. Udah, karyawannya banyak banget. Ini banyak banget nih, ribuan sih karyawannya. Jadi kalau misalnya kita bikin makanan-makanan gitu ya udah ada pangsa pasarnya. Di lantai 2 ini seru loh teman-teman. Bahkan ada bazar-bazar baju anak kayak gini nih. Jadi kalau buat teman-teman yang punya bisnis-bisnis pengen nyari tempat untuk jualan, Wisma 46 juga terbuka untuk itu. Oh mantep ya, ada Century juga. Oh bahkan di situ ada dokter giginya loh. Ini gue kepikiran nih, istri gue itu kan punya salon waxing. Nah mungkin cocok juga ya kalau misalnya dibuatnya di tengah-tengah kota seperti ini ya. Nah teman-teman, ini adalah contoh tenannya yang masih kosong nih teman-teman, siap untuk disewakan. Kebayang nggak? Ini Wisma 46 setiap bulannya itu yang lewat di sini itu ada 17.000. Itu yang ngetep kartu ya, belum termasuk yang sekedar kongko-kongko di Wisma 46 ini. Maksudnya belum termasuk tamu-tamu. Jadi ini adalah pangsa pasar yang besar untuk teman-teman yang punya bisnis. Bahkan nih di sini juga ada yang usaha bikin preschool loh teman-teman. Jadi kalau kita ada di tengah kota itu, idenya itu bisa macam-macam. Karena apa? Karena demand-nya, pangsa pasarnya udah ada. Jadi kita tinggal berpikir kreatif mau bikin usaha apa yang cocok di gedung perkantoran seperti ini. Ini harga untuk sewanya itu di 150.000 per meter persegi. Plus service charge di 115.000 per meter persegi. Nah, ketersediaannya itu ada berapa aja teman-teman? Mulai dari 20 meter persegi sampai di 700 meter persegi. Contoh dari 20 meter persegi itu adalah yang seperti ini nih teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman pengen punya usaha di satu gedung, nah teman-teman bisa sewa yang model seperti ini. Tinggal dikaliin aja kurang lebih di 115.000 untuk service charge-nya dan 150.000 biaya sewa per meter perseginya. Jadi kurang lebih ya sewa untuk retail per meter perseginya itu di 265.000 per meter persegi. Dan ini adalah function hall-nya di lantai 3 nih teman-teman. Yuk kita masuk ke dalam. Jadi ini tuh bisa dimanfaatin untuk buka puasa, untuk gathering, untuk acara-acara bazar, atau bahkan perkawinan juga bisa di sini. Ini contohnya nih teman-teman, lagi mau ada buka puasa nih, lagi disiap-siapin nih panggungnya sama ada billboardnya. Halo Pak, misi. Nah ini enak ya tempatnya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada tempat buat duduk-duduk juga, ada pantry juga di situ. Kalau kurang, pantry-nya juga ada di sebelah situ. Dan yang pasti kalau teman-teman mau bikin kelas atau mau bikin apa, bisa di sini. Ukurannya besar juga. Dan teman-teman kalau teman-teman mau sewa tempat ini satu blok yang ini aja ya, itu 15 juta per hari. Tapi kalau teman-teman pengen semuanya sampai sini-sini nih teman-teman sewa semua, ini mungkin untuk press conference segala macem ya, bagus juga di sini. Untuk kasih produk-produk baru, ada chat atau produk apapun yang baru-baru, mungkin bisa presentasi di sini. Ini bisa disewa semua sampai di dalam-dalamnya 20 juta per hari. Wow, affordable ya. Kita bikin kelas aja bro, kan 15 juta kan. Lo jadi mentor di situ, ngajarin gimana ngadalin perempuan. Nah kalau ini kan buat tempat acara ini teman-teman. Jadi ini bisa bikin kelasnya Bang Bewok gitu kan, segala macam ada di sini yang tadi ya kan. Nah untuk panitianya kayak gua gini yang ngurusin acara itu di mana? Ternyata di sini ada boardroom-nya teman-teman. Jadi enak nih, acara tetap berlangsung di sana, panitia kan tetap harus sibuk ngurus-ngurusin, udah disediain tempat seperti ini. Enak banget. Ini bisa berapa nih kapasitasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 tambah 2, 18 orang panitia.
Masih kurang juga, bisa ngemper di sini. Ini gede banget loh boardroomnya. Nggak lengkap kalau kita bikin acara, misalnya kita bikin kawinan, bikin bazar, bikin kelas, bikin apapun di sini. Itu nggak lengkap kalau nggak ada musolanya, teman-teman. Jadi di sini pun juga udah ada fasilitas musolanya. Jadi di sini adalah kamar mandi dan ini adalah musolanya. Jadi ini tempat ngambil wudhunya dan ada musolanya yang bagus. Jadi ya udah nggak ada alasan lagi, udah harganya murah, lokasinya premium. Teman-teman harus bikin acara di sini. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sampai di lantai 17. Ini ada satu yang menarik perhatian gue nih, satu ruangan office. Karena agak cocok sama profil klien gue yang lagi nyari kantor itu. Nah, teman-teman, ini kita udah masuk ke dalam satu ruangan kosong seperti ini. Jadi kalau kita sekarang mau sewa satu kantor di gedung di Jakarta, dapetnya itu kurang lebih seperti ini. Ini besarnya itu 800 meter persegi. Nah, sedangkan klien gue itu lagi nyari di 300. Nah, kalau untuk sewanya sendiri, harganya itu di 250.000 per meter persegi. Sedangkan service charge itu di 100.000 per meter persegi. Jadi kurang lebih kalau teman-teman mau sewa, itu di 350.000 per meter persegi. Tapi 250.000-nya itu masih negotiable kok, teman-teman. Jadi teman-teman bisa nego langsung ke Wisma 46. Yang kerennya adalah, yang harus di highlight adalah di sini, teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat, ini udah disediain jalur kabelnya. Jadi kalau teman-teman nanti sewa di sini, pilihannya ya paling gampang kita bisa pakai karpet yang kotak-kotak seperti itu. Jadi gampang untuk dicopot-copotin lagi. Kalau untuk plafonnya udah akustik nih, enak banget. Akustik itu, aduh nggak sampai. Jadi ini bisa dibuka parsial-parsial gitu, teman-teman. Jadi narik-narik kabelnya juga gampang dan simple untuk kontraktor yang ngerjain kantor seperti ini. Gue udah beberapa kali sih bikin kantor. Kondisinya kayak gini, selalu kayak gini. Habis itu kita isi, habis itu kasih furniture segala macam. Salah satunya di Bank CCB di Jalan Sudirman tuh gue yang buat. Nah, teman-teman, kayaknya gue akan rekomendasiin klien gue di bagian spot yang ini. Karena dia nyari kan 300 meter persegi ya. Berarti nanti kurang lebih dia akan sampai di sini nih. Di pilar yang ini nih. Nah, kenapa gue pilih yang ini? Karena di bagian sininya ini ada bagian melengkungnya nih, teman-teman. Ini akan keren banget untuk jadi kamar utamanya dia. Ruang kerjanya dia di bagian sini. Gue bisa bayangin, gue akan naruh kursi di sini. Dan ada meja besar begini. Ketika dia terima tamu, dia punya view yang setengah lingkaran kayak gini. Gue yakin pasti suka deh. Tapi ini gue akan rekomendasiin sama klien gue untuk ngambil lebih dari 300 lah. Karena kalau misalnya kita ngambil lebih besar lagi, harganya akan turun. Jadi kalau tadi kita bilang di 250.000, itu kita bahkan bisa nego 50.000. Jadi per meternya tinggal 200.000 plus service charge 100.000. Nah, teman-teman, kenapa lantai 17 ini tuh rekomendasi banget? Karena lantai 17 ini tuh punya all access, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada di lantai 17, itu teman-teman bisa langsung turun ke bawah, bisa juga langsung naik ke atas. Tapi kalau teman-teman sewanya itu ada di lantai 15, 14, itu teman-teman kalau mau naik ke atas, ya harus turun dulu, baru bisa naik ke yang paling atas. Kurang lebih kayak gitu. Jadi 17 ini adalah salah satu lantai yang punya privilege lebih. Dan yang punya privilege seperti itu cuman di lantai 17 dan lantai 31. Karena gedung ini tuh ada 3 zona. Ada low, mid, sama high. Gitu, teman-teman. Jadi ya kalau teman-teman sekarang mau sewa gedung, harganya bisa berbeda-beda, ya salah satunya adalah privilege seperti ini. Kalau teman-teman tadi lihat yang kosongan itu, 800 meter kan kayaknya nggak terlalu besar gitu. Tapi sebenarnya kalau udah jadi ruangan itu besar banget 800 meter itu. Ini 200 meter, teman-teman. Jadi ini adalah yang semi furnish. Jadi di Wisma 46 ini juga ada yang semi furnish seperti kantor ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini tuh enak loh, 200 meter. Ini adalah tempat staffnya. Dan udah rapi. Udah ada kabel-kabelnya semua. Jadi teman-teman kalau mau bikin kantor atau di rumah, habis itu kita mau bikin jalur-jalur, itu yang paling enak pakai karpet tile seperti ini. Bentuknya kayak gini nih. Ini gampang bisa dipotong-potong. Jadi bisa ngikutin dari modul yang kita mau. Jadi kalau misalnya rusaknya cuman sepetak doang gitu. Jadi kita bisa ganti per parsial seperti ini. Dan ini kantor sebagus ini, itu sewanya sama sama yang kosongan tadi. Tapi bedanya ini edisi terbatas. Jadi nggak banyak unitnya. Jadi ya siapa cepat dia dapat nih. Enak loh ini. Udah ada meeting room-nya, tuh.
Udah ada meeting room-nya lagi, udah ada kamar bos yang lebih besar. Enak loh ini. Jadi ya itu, kalau teman-teman pengen berkantor, pengen buru-buru, udah nggak mau lagi renov segala macam, tinggal beli furniture doang, teman-teman bisa langsung ke Wisma 46. 250.000 plus 100.000 service charge. Murah loh ini. Nah, atau kalau teman-teman mau bikin lobbynya bisa keren, nah bisa juga nih kayak gini nih. Keren ya? Tapi dari jauh aja, nggak usah dari deket-deket. Jadi kalau kita bikin kantor di gedung perkantoran seperti Wisma 46 ini, sebenarnya juga nggak harus kaku-kaku teman-teman. Bentuknya juga bisa mudah dan stylish seperti kantor itu. Nah teman-teman, sekarang kita udah di lantai 46. Jadi kita mau naik lagi ke lantai 47, 48, dan 50. Kenapa 49-nya nggak ada? Karena 49 ini adalah ruang mesin. Nah, di 47, 48, 50 ini yang gue bilang tadi, teman-teman bisa sewa co-working space. Kita mau nanya nih, sebetulnya sih klien gue pengennya yang gede-gede kan, tapi supaya video ini ada informasinya lebih lengkap ke kalian, kita mau ngeliatin co-working space-nya. Yuk, naik yuk! Jadi, kalau kita lihat gedungnya itu kan dia bentuknya kayak pen begitu ya, si layar itu. Nah, ini kita lagi mau ke bagian miringnya itu. Hampir ketutup, Bang Bewok tinggal. Dia takut ketinggian loh teman-teman. Tapi ya udahlah. Sebenarnya banyak takut ya. Cuman gayanya sok jago. Itu Bang Bewok tuh. Nah teman-teman, sekarang gue udah di lantai 48 nih teman-teman. Ini keren. Jadi di sini tuh ada lobbynya. Lobbynya itu view-nya luar biasa. Bahkan tuh di situ tuh kelihatan loh. Ada kapal-kapal segala macem. Laut Jakarta, Pulau Seribu tuh bisa kelihatan di sini. Ini keren banget. Nah, ini adalah contoh. Halo Mbak, ini sih siang. Ini adalah contoh koridornya. Nah, di sini ini, kalau teman-teman mau sewa yang kayak gini, ini ada nih. Nah, ini adalah yang harganya sekitar 20 jutaan per bulan. Murah loh ini. Teman-teman udah punya kantor di tengah-tengah Jakarta. Masih kurang murah. Ada yang lebih kecil nih teman-teman. Ya tentu kalau lebih kecil lebih murah, nggak ada view-nya dong. Ini 10 jutaan sebulan. Tapi semua tuh masih negotiable loh. Jadi teman-teman ya bisa datang ke sini. Yang benar-benar precise harganya ya teman-teman tinggal datang ke Wisma 46. Habis itu langsung lihat sendiri lokasi dan nego sendiri harganya. Dan ini juga termasuk sama ini nih. Nah ini ada fasilitas pantry-nya. Gimana? Bonafit nggak? Dengan 10 juta sebulan, ini bisa meningkatkan bisnis kalian, scale up-nya benar-benar luar biasa loh. Di gedung paling ikonik di Jakarta, cuma 10 juta sebulan, punya pantry kayak gini, dapat kopi, walah, keren. Mertua dibawa ke sini nggak, Mbak? Mertua dibawa ke sini, tapi kalau mertua jangan yang 10 juta bro. Ya gitu ya? The view-nya, jadi bilang gini, ini bro, gue contohin. Misalnya nih, tar dulu, lu di situ dulu. Misalnya kan gue di sini, ya kan gue di sini, ya kan? Mama datang, gitu kan? Enggak, tante dong, masih tante, masih tante. Tante, gimana tante? Langsung gini, nendang ke belakang, iya dong. Gila, ini di puncak Jakarta bro. Tapi kalau kalian ngerasa ini kurang luas, ada juga yang ukurannya lebih luas. Dan ini adalah yang 40 juta sebulan nih teman-teman. Enaknya kalau kita ngantor di Wisma 46 itu adalah manajemen sama gedung itu satu. Jadi kalau ada masalah itu cepat aja langsung diatasin gitu. Banyak perkantoran di Jakarta itu yang manajemen sama buildingnya itu terpisah. Kalau ini benar-benar satu kesatuan. Enak banget. Yang ini aduh view-nya keren banget. Nah, apakah fasilitas ini kurang? Ternyata di lantai paling atas 50 itu ada gymnya. Yuk kita mau naik dulu ya ke atas ya. Kita liatin gymnya sama ada lounge juga di sana. Dan itu bebas dipakai buat yang sewa di lantai 46, 47, dan 50. Nah sekarang kita ada di lantai 50 teman-teman. Di lantai 50 ini seru karena di sini itu ada lounge-nya. Dan yang pasti ada tempat meeting yang boleh dipakai kalau teman-teman sewa di sini. Bayangin nggak? Gimana nggak goal nih project kalian? Kalau kalian meetingnya
kayak gini, gila sih nih. Ini keren banget loh. Astaga. Keren banget ya. Sekarang kita mau lihat lounge-nya, habis itu kita lihat gym-nya ya. Jadi ini adalah lounge-nya, habis itu teman-teman bisa lihat di sini bisa makan-makan juga. Ada lift lagi di sini, ada pantry di situ. Ini keren banget sih, ya kan? Sekarang kita mau ke sini. Ini juga ada office-office yang bisa disewa juga teman-teman. Jadi di lantai 50 pun juga ada office-nya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja, mau di lantai 47, mau di lantai 48, atau mau di lantai 50. Nah, ini kita muter dikit di sini ya. Sebenarnya sih nggak perlu-perlu banget muter-muter begini, tapi gue pengen nunjukin sesuatu sama teman-teman. Nih, sini ada kamar mandi, dan ini ada, jendela panjang banget nih. Enak banget loh, pemandangannya luar biasa. Dan ini akses menuju ke gym. Ya, kalau gym di kantor itu teman-teman jangan mikirin yang luar biasa banget. Yang penting kita tetap bisa olahraga yang enak. Jadi gym yang ada di sini itu semuanya kardio teman-teman. Di sini ada treadmillnya, di sini ada buat sit up, di sini ada mesin rowing, dan ada sepeda juga, dan ada mesin favoritnya Bang Doi untuk ngecilin perut. Nah ini kita sekarang lagi ada di top floor teman-teman. Gila. Ini dari kecil, gedung ini ketika gue kuliah itu adalah salah satu gedung yang pengen banget gue naik ke atasnya. Dan hari ini kesampaian. Ada rasa bersyukur sih. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao! Wisma 46 ini adalah salah satu gedung tertinggi yang ada di Indonesia. Tingginya itu 262 meter persegi. Dan ini keren ya, ini nyambung langsung ke Hotel Shangri-La nih. Jadi kalau misalnya kita harus meeting di Hotel Shangri-La juga, misalnya ada klien-klien yang perlu disambut atau mau diinepin, bukan. Sewa di BNI ini itu kita bisa mulai paling kecil di 100-an meter persegi. Nah, biaya sewanya berapa teman-teman? Maksimal tadi Wisma 46 ya. Gue ngomong apa tadi? BNI. Lupa mulu gue. Gue duduk ke sini nih, men. Duduk sini gue nih. Iya. Gini. Astaga. Kalau teman-teman tahu, kan BNI Wisma 46. Bener.